Halo semua, perkenalkan saya. Kali ini saya akan membuat video telaah kurikulum yang berjudul Dari Kurikulum ke Praktik. Nah, sesuai dengan keputusan Permendikdasmen nomor 13 tahun 2025 tentang kurikulum PAUD, sekolah dasar dan menengah yang menegaskan tidak ada pergantian kurikulum nasional, namun menambahkannya dengan penguatan pembelajaran mendalam atau deep learning. Yuk simak video berikut. Pendidikan di Indonesia masih menyimpan segudang permasalahan yang belum terselesaikan oleh pemerintah. Nah, sebelumnya teman-teman juga harus tahu mengenai apa itu pembelajaran mendalam. Nah, pembelajaran mendalam merupakan suatu pendekatan yang memuliakan dengan menekankan pada penciptaan suasana belajar dan proses pembelajaran agar lebih berkesadaran, bermakna, dan menggembirakan melalui olah pikir, olah rasa, olah hati, dan juga olahraga secara holistik dan terpadu. Dalam kurikulum Merdeka pada jenjang SD, yakni pada fase A sampai dengan C, itu menekankan mengenai numerasi dasar, pemahaman konsep, geometri, dan pengukuran serta penalaran dan komunikasi matematis. Kemudian pada jenjang SMP, yakni pada fase D sampai dengan fase E, menekankan tentang pemahaman konsep aljabar, geometri terapan, statistika, pemodelan matematika, dan kemampuan berpikir tingkat tinggi. Artinya, secara dokumen kurikulum, pembelajaran mendalam ini sangat didukung karena capaian pembelajaran yang tidak hanya berorientasi pada hasil, tetapi juga proses dan penalaran. Namun, yang menjadi pertanyaannya itu adalah bagaimana praktiknya di lapangan. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu semua, di sini saya akan melakukan wawancara dengan salah satu guru SD di SD Negeri 1 Andura dan salah satu guru matematika di SMP Negeri 1 Banjar. Itu sudah berjalan dalam satu semester ini. Nah, salah satu contohnya itu pada pembelajaran yang itu lebih menekankan pada penilaian proses. Nah, jadi penilaian proses itu bagaimana siswa itu bisa mengetahui atau bagaimana siswa itu bisa memahami konsep secara dasar terlebih dahulu, baru dia mengetahui apa sih materi secara umumnya. Biasanya pengalaman yang terkait dengan kendala itu biasanya itu siswa mempunyai sebuah prinsip bagaimana biar cepat dapat. Ini yang membuat siswa itu hanya menghafal tanpa memahami konsep dasar dari suatu materi. Mungkin kalau menurut saya pribadi yang mungkin bisa diperbaiki ke cakupan materinya mungkin bisa bisa diperciut atau disederhanakan. Jadi biar siswa itu paham secara secara kompleks, secara lengkap. Jadi biar siswa itu nggak dasar-dasar atau setengah-setengah lah tahu. Jadi karena lingkup materinya banyak, waktunya yang sedikit juga kan kadang-kadang siswa itu sama guru kejar-kejaran materi. Pembelajaran matematika itu kan deep learning ini, dia kan ada 3 pengalaman belajar kan. Yang pertama itu ada memahami, kemudian mengaplikasi, dan kemudian beraksi. Itu udah semuanya terterapkan karena di sekolah kita waktu ini waktu kurikulumnya juga pernah menyampaikan di lapangan. Kendalanya mungkin di pengalaman yang pertama ya memahami, karena anak-anak sekarang itu kebanyakan punya ingatan jangka pendek. Kalau matematika itu kan dia materinya tidak berdiri sendiri ya, jadi harus dikaitkan dengan yang dulu-dulu. Pertama, kalau di pendekatan deep learning ini, biasanya kan ada 3 prinsip itu berkesadaran, yang yaitu bermakna sama joyfulnya itu yang dirasakan ya. Jadi yang di berkesadaran ini kadang murid-muridnya belum sadar mereka di kelas itu mereka mau ngapain sebenarnya. Kurikulum untuk pembelajaran deep learning ini itu lebih difokuskan ke workshopnya. Kalau untuk perubahannya itu apa yang perlu dirubah biar lebih baik itu sebenarnya nggak ada, cuma dia dari pihak pemerintah itu dan dinas pendidikan itu lebih banyak memberikan workshop pelatihan yang lebih khusus. Nah, jadi berdasarkan hasil dari wawancara, itu dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendalam itu sebenarnya sudah diterapkan di dalam pembelajaran matematika, baik di jenjang SD maupun SMP. Nah, untuk mewujudkan pembelajaran mendalam secara nyata, ada beberapa inovasi futuristik yang bisa saya berikan. Yang pertama diantaranya yaitu AI tutor matematika personal. Nah, di masa depan pembelajaran matematika itu bisa semakin personal dengan bantuan AI. Nah, coba kita bayangkan setiap siswa itu mempunyai guru di HP pribadi mereka. Nah, jika siswa itu mengalami kebingungan, AI tersebut bisa menunjukkan langkah-langkah yang paling sederhana dalam penyelesaian masalah atau soal yang mereka hadapi. Kemudian yang kedua itu adalah matematika digital. Nah, kita juga bisa menghadirkan lab matematika digital. Kemudian yang ketiga itu ada thinking process portfolio. Nah, dari sini siswa itu diajak untuk membuat kumpulan proses berpikir melalui penyelesaian soal atau masalah. Kemudian yang terakhir itu ada proyek integratif lintas mapel. Nah, ini adalah pembelajaran matematika berbasis proyek nyata. Nah, dengan gagasan 4 futuristik ini, matematika tidak hanya diajarkan tetapi betul-betul dirasakan manfaatnya. Nah, ini adalah arah pembelajaran mendalam yang kita butuhkan ke depannya. Jadi
Jadi dapat disimpulkan bahwa pembelajaran mendalam itu merupakan kebutuhan penting dalam pembelajaran matematika. Nah, kurikulum kan sudah mendukung, tetapi kesuksesannya itu bergantung pada implementasi dari guru, asesmen, dan lingkungan belajar siswa. Nah, dengan inovasi futuristik ini, pembelajaran matematika itu dapat menjadi lebih mendalam dan lebih bermakna.